Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Jafafri, mahasiswa kelas B pada jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kurban. Baiklah, mari kita mulai. Baiklah, yang pertama saya akan bahas pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu korban, yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah, yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi atau kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebagai bentuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti lain, menyembelih kurban ialah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau konsensus kaum muslimin. Baiklah, yang kedua saya akan bahas hukum kurban. Sebelum kita membahas hukum kurban, mari kita ketahui terlebih dahulu ibadah kurban menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama dari Al-Quran, surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An wajada sa'ata falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Artinya, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada dasarnya, ibadah menyembelih hewan kurban ini merupakan hal yang sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Sebagian besar ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik sepakat berkurban hukumnya sunnah, sementara Abu Hanifah berpendapat kurban hukumnya wajib bagi yang mampu dan bermukim atau menetap di suatu tempat untuk beberapa waktu. Ketiga mazhab tersebut menekankan ibadah kurban bagi yang mampu. Yang ketiga, saya akan bahas tata cara kurban. Bagi seorang muslim yang akan melaksanakan kurban Idul Adha, maka ada tata cara yang harus dipahami terlebih dahulu. Tata cara tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Kurban dilakukan setelah umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha, dengan waktu penyembelihan dilakukan sampai matahari terbenam pada hari tasyrik hingga tanggal 13 Zulhijjah. Yang kedua, yaitu jenis hewan kurban. Hewan yang disembelih untuk berkurban adalah sapi, kerbau, kambing, domba, ataupun unta. Adapun ketentuan untuk umur hewan yang disembelih yaitu unta usia minimal 5-6 tahun, sapi atau kerbau usia minimalnya 2 tahun, sedangkan kambing atau domba juga minimalnya 2 tahun. Yang ketiga, kondisi hewan kurban. Hewan yang digunakan untuk berkurban harus memenuhi syarat yang ditentukan, seperti sehat, tidak cacat, tidak kurus, dan cukup umur untuk disembelih. Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban, yaitu buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, sakit dan tampak jelas sakitnya, pincang dan tampak jelas pincangnya, sangat kurus sampai seolah-olah tidak berdaging dan bersumsum. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat yaitu proses penyembelihan. Sebelum melakukan penyembelihan, maka orang yang menyembelih harus bersuci dan menyembelih dengan menghadap kiblat. Harus dipastikan terlebih dahulu bahwa hewan tersebut adalah halal, baik secara jenisnya, zakat, dan cara memperolehnya. Binatang yang hendak disembelih pun harus dalam keadaan hidup, bukan sudah mati, tertabrak, ataupun sedang sekarat sebelum akan disembelih. Yang kelima, membaca doa. Dalam menyembelih hewan, diwajibkan membaca doa terlebih dahulu, seperti perintah Allah dalam Quran surah Al-An'am
ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yudzakirismullahi alaihi wa innahu lafisqa wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-An'am ayat 121. Rasulullah mengajarkan kepada umat muslim untuk membaca doa sebelum menyembelih hewan kurban untuk meluruskan niat seseorang saat berkurban. Doa tersebut yaitu sebagai berikut. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma haza minka walaka haza anna. Artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ternak ini darimu dan untukmu, kurban ini dariku. Hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Yang keenam, yaitu cara menyembelih. Menyembelih hewan kurban harus dengan cara yang baik dan benar. Hal ini dilakukan dengan pisau yang tajam agar hewan tidak kesakitan dan terlalu lama mengalami sekarat. Seperti pada suatu hadis, Rasulullah bersabda, dari Saddadi Ibnu Aus, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih. Hadis riwayat Muslim. Adapun tata cara penyembelihannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, membaca salawat Nabi yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, menghadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat. Yang keempat, membaca takbir sebanyak 3 kali. Yang kelima, membaca doa menyembelih hewan kurban. Yang keenam, tidak memperlihatkan alat potong pada hewan kurban. Yang ketujuh, menggunakan pisau yang tajam dan memotong tepat pada tenggorokan atau urat nadi di bagian leher hewan, sehingga hewan kurban tidak kesakitan. Yang kedelapan, jangan mematahkan leher hewan kurban sebelum benar-benar mati. Lalu tata cara yang terakhir atau tata cara yang ketujuh yaitu membagikan daging kurban. Setelah hewan kurban disembelih, daging dari hewan tersebut akan dibersihkan dan dibagikan secara adil kepada semua orang di sekitar tempat berkurban. Pembagian daging kurban memang harus diorientasikan untuk banyak orang, bahkan tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan hewan kurban. Namun memang lebih dikhususkan bagi orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu. Hal ini tentu akan menambah manfaat bagi yang menerima juga bagi yang berkurban. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.